Selamat malam. Malam. Oke, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku sebagai Merlin di sini sebagai host. Bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama aku Rere. Nama aku Dani. Oke, kita mau sharing-sharing tentang sebuah perkembangan teknologi di zaman kakaknya sama zaman aku sekarang ya, zaman sekarang inilah. Ya. Oke, mungkin Bin bisa ini nggak sih, bisa sharing-sharing dulu di zaman dulu itu kalian kan berarti belum ada teknologi yang memadai kayak sekarang. Itu Ya. kalian maksudnya kayak untuk berinteraksi kesehariannya atau apapun itu yang mungkin zaman sekarang udah canggih, itu kalian menggunakan apa sih? Kayak contoh, kalau dulu kan HP itu belum ada WA lah ya. Ya. SMS pun juga nggak semua orang tuh punya HP gitu. Kalau sekarang kan udah gampang. Contoh kayak gitu. Gimana kalau kamu? Untuk aku sih dulu kelas 6 SD ya. Sekitar kelas 6 SD itu kalau berkabar pakai surat. Menyatakan cinta dulu pakai surat. Baru beberapa tahun berkembang ada SMS. Itu berkembang lagi ada Facebook, terus WA, BBM itu dulu. Jadi kan sekarang lebih mudah untuk berkabar gitu. Ini berarti kakaknya ini nggak sih sempet pakai perangko gitu segala, atau cuman perantara aja? Perantara aja, nggak pakai perangko. Oh, oke. Nggak sampai keluar kota. Nggak sampai. Tapi kalau aku ingat dulu waktu aku sekitar SD SMP itu masih ada telepon koin. Ya. Yang bukan wartel ya, tapi yang telepon koin yang pakai koin itu. Jadi kita biasanya kalau tanya PR nih apa gimana, itu kalau di zamanku tuh udah mulai bisa telepon rumah pakai telepon koin itu sih. Ya, terus kemudian ada wartel juga, warung telepon itu. Jadi kalau punya telepon pakai di situ. Ya tapi dulu wartel duluan ya, baru telepon koin ya. Telepon koin duluan, Oh. baru wartel. Soalnya Terus belum ada handphone ya. Iya. Itu ada handphone, baru telepon pakai pulsa itu sama SMS. Ya benar sih. Soalnya aku kan maksudnya kayak masih di zaman perawalan lah, di zaman perawalan berkembangnya teknologi, dan di zaman akhir kalian teknologi kalian inilah. Jadi aku masih sempat tahu beberapa teknologi ya, kayak itu tadi yang telepon koin sama telepon wartel. Tapi mungkin telepon wartel ini aku belum sempat buat buat mencobanya lah. Cuman kalau telepon koin saat itu aku sempet ini sama teman-teman aku tuh jahil. Jadi tuh kayak kita selalu telepon random aja, jadi kayak ya udah angkanya ngacak gitu. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Kalau kita dulu ini sih ya nggak pernah sampai ngacak sih, karena emang kayak satu-satunya alat komunikasi kita ya cuma itu waktu itu. Jadi kita jarang ngacak karena ya itu tadi kan ya yang dipakai yang penting-penting aja sih. Kalau aku nggak tahu nih kalau kakak ini. Dulu pernah ada ini Yellow Page. Yellow Page itu ada rata-rata telepon orang-orang. Jadi kan Nomor ini ya sering aja telepon nomor ini. Tapi kakak ini nggak sempet tahu pager? Pager pernah tapi nggak pernah pakai karena kan bukan beda generasi lagi. Oh, berarti saat itu udah nggak pakai pager? Nggak pakai, belum pakai pager dulu. Iya, aku ingat banget sih dulu waktu aku masih SD, tapi kayaknya udah mulai nggak zaman ya. Aku SD itu masih ada buku telepon ya, Yellow Page itu. Ya di situ tuh bener-bener ada kayak
namanya orang-orang sama nomor telepon. Cuma aku juga nggak tahu ya itu akurat apa enggak, karena kan kita juga nggak tahu tuh mereka ngambil datanya, update datanya per kapan itu kan. Pembaruannya itu juga aku kurang tahu sih. Cuma di zamanku itu aku terakhir tahu SD aja, terus SMP udah nggak ada itu, udah jarang. SMP kita udah mulai main internet ke warnet. Kamu paling SMA. internet. Itu baru masuk internet itu. Pager nggak pernah, Pager. Kalau Tamagotchi pernah. Itu game, Kak. Itu game. Itu mainan, Kak. Bisa. Oke. Terus ini, bagaimana cara gen kakak dan gen sekarang dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi? Beradaptasi ya mungkin lihat apa yang tren sekarang gitu, menurut aja sih, scroll media sosial apa yang tren, terus film apa yang tren hari ini, gitu aja. Nggak, waktunya waktu awal dulu maksudnya. Awal masuk ada teknologi itu gimana? Kan kalau sekarang kan istilahnya udah otomatis kan. Iya. Mereka udah hidup tuh udah ada internet, udah ada HP, jadi kayak udah instan lah. Kalau kita dulu kan adaptasinya kan bertahap. Bertahap ya. Jadi dulu tuh nggak ada di media sosial kayak Facebook belum ada. Jadi awal media sosial itu ya Friendster. Itu pun nggak limit, karena kita harus ke warnet dulu untuk apa? Untuk main ininya ke warnet, terus MySpace. Habis itu kan setelah itu Facebook, dan itu juga harus ke warnet dulu. Iya, dulu itu nggak ada akses buat di HP-nya kayak akses gitu. Internet belum ada, masih terbatas di handphone dulu. Jadi kan emang kita struggle iya. Itu dulu ya. Sama kamu tahu nggak sih, dulu zaman kita awal Friendster, awal Facebook itu nggak ada loh namanya notifikasi, bayangin. Serius ini. Terus? Jadi kita benar-benar pick ya halaman itu. Dulu kita benar-benar harus inget nih, terakhir kita misalkan nih posting story atau posting apa, yang komen siapa, itu kayak kita tuh benar-benar inget. Terus besokannya nih kalau kita udah bales, siapa yang bales itu kayak kita emang inget banget, oh nih baru dibales, oh nih dia belum balas gitu. Bener-bener kayak nggak ada notifikasi, jadi kita yang rajin-rajin bacain aja itu. Berarti kayak harus ini nggak sih, refresh page-nya itu? Iya sih, tapi kan kita kan paling cepet tuh sehari sekali doang kan dulu internetan, jarang banget ya sehari sampai berapa jam gitu sekarang, karena ya terbatas banget. Dulu mungkin kita warnet 3 jam udah paling maksimal, 2 jam udah maksimal sih. Jadi benar-benar internet waktu itu tuh masih belum all masuk ke kehidupan kita. Jadi masih terbatas lah ya. Terbatas. Iya, terbatas banget. Adaptasinya kita tuh kayak yang bertahap banget gitu. Oke, terus ada nggak sih tantangan yang dihadapi oleh kakak-kakak dalam menghadapi transformasi digital di era modern ini? Menurutmu apa, Kak? Tantangan yang istilahnya apa sih yang bikin kita susah gitu loh? Susah ya, ngikutin aja. Susah ngikutin perkembangannya aja. Contohnya karena Kak? Kita belajar dulu ya. Karena kita harus jalan dulu untuk ngikutin trennya sih ya, kayak susah juga. Karena kan udah yang nggak apa ya, Udah nggak update. Iya, itu aja. Jadi tantangan aja. Kalau aku sih ngerasanya gini sih, bukan ya, memang yang aku rasain untuk yang bikin susah tuh sekarang ya, kita kan udah di usia yang benar-benar dewasa. Yang kita pikirin kan sudah gimana nih untuk kehidupan ini. Jadi
kita pun main sosmed juga nggak yang gimana-gimana gitu loh. Dan emang aku jadi ngerasa kita ketinggalan juga daripada gen-gen yang di bawah kita. Jadi kayak mereka kalau ada apa itu cepet kan belajarnya, masih karena kalian masih di tahap yang kayak ingin taunya masih tinggi, penasaran akan hal-hal baru. Yeah. Nah kalau di aku nih kan udah di fase yang udah pernah aku lewati, jadi mungkin nggak ya udah jarang update gitu sih. Sama kalau dulu kalau awal banget masuknya ini teknologi itu kita susahnya di device ya. Device. Jadi kayak itu internetan tuh kita harus ke warnet, karena dulu punya komputer di rumah itu wow banget. Di sekolah ada komputer aja dulu udah wow banget, apalagi di rumah. Apalagi kalau rumah tidak ada internetnya dulu. Wow banget. Terus juga handphone sekarang kan 1 juta udah bagus. Dulu tuh kita handphone harga 1 juta itu masih satu warna, oranye. Maksudnya latar layarnya itu masih satu warna doang. Jadi ya tantangan kita lebih ke perangkat device-nya sih kalau dulu ya. Kalau yang sekarang kita juga susah buat ikuti update-update-nya perkembangan itu sih, karena ya itu tadi udah aku jelasin tadi itu. Ya nggak sih Kak? Iya. Udah, lanjut aja ya Kak. Terus menurut Kakak nih, perubahan pada masyarakat dalam hal mobilitas sosial akibat kemajuan teknologi komunikasi, ada menurut Kakak? Jadi kayak di sekitaran lingkungan Kakak deh, kayak mungkin tetangga Kakak atau sekitaran keluarga Kakak gitu. Kalau ini ya, yang aku lihat sih sekarang kita tuh jadi nggak bisa hidup tanpa teknologi. Cara paling gampang aja HP. Nggak mungkin kita kemana-mana nggak bawa HP. Meskipun kita nggak bawa dompet, pasti bawa HP. Dan hal pertama ketika bangun tidur, dia lihat HP. Itu dampaknya besar banget di masyarakat. Udah nggak mungkin nggak ada yang nggak HP ya. Mau tidur HP-an, untuk melihat media sosial, mungkin YouTube video. Untuk anak kecil aja sekarang juga nyarinya HP, meskipun mereka cuma nonton YouTube, apa yang mungkin mereka masih sekedar cari tahu ya, kayak ingin buka ini, buka itu, bukan yang benar-benar buat komunikasi aja, mereka juga ininya ke HP. Jadi kayak perubahan yang paling signifikan ya udah sekarang orang-orang nggak bisa hidup tanpa teknologi, nggak bisa sama sekali. Terus ini apa menurut Kakak peranan teknologi dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat di sekitar Kakak itu gimana setelah adanya teknologi? Gimana Kak menurut Kak? Pola pikir masyarakat Sudah ada teknologi. Ya beda-beda sih. Mungkin ada yang menyikapinya baik, ada yang menyikapinya ya tidak baik gitu. Nggak baiknya itu gimana Kak? Nggak baik ya ketika nih ya contohnya baru punya ngomongan nih, misalnya baru bisa awal-awal untuk ngomong anaknya. Ketika dulu kan nggak ada HP kan, ya mungkin dibawa mungkin sepeda motoran kemana, keliling-keliling komplek atau kemana, dibawa ke ruang bermain. Sekarang kalau nangis ya cuman satu-satunya cara ya dipegangin HP. Jadi banyak sekali pola pikir orang tua gen sekarang itu kan pola pikirnya seperti itu, Cari yang lebih gampang. Dan mereka nggak mau ambil pusing. Kayak lebih mikirnya sekarang karena teknologi itu udah ada, udah
mateng ya. Jadi mereka tuh kayak ngapain sih ribet, ada yang gampang kok gitu sih. Ya itu tadi kurang, istilahnya mereka ngapain nggak mau ribet. Tapi menurut aku itu jadi ngurangi literasi. Iya, jadi pola pikir. Jadi kayak mereka ya udah nyari aja gitu loh, Pola pikir. tinggal cari jawabannya tanpa, ya kadang sih ada yang ngefilter ya dari beberapa Nggak semua sih. beberapa misalkan nih butuhnya A, terus kan di internet kan untuk A ini ada pakai yang cara 1, cara 2, cara 3. Nah itu kan ada yang ngefilter tuh, ada yang coba tak gabung aja sekiranya yang baik untuk aku dan keluargaku atau di sekitarku yang mana. Tapi kan ada yang enggak nih, ada yang kayak langsung aja tanpa ngefilter, kayak ngelihatnya contoh 1 udah diikutin, padahal bisa jadi tuh nggak sesuai juga sama dirinya mereka sendiri, sama lingkungannya. Jadi kayak mereka nyari yang praktis-praktis aja gitu sih. Ya, jadi kan perkembangan teknologi merubah pola asuh anak. Iya sih, bilang pikir untuk masuk anak itu Pola pikir asuh. salah satu contoh Sebenarnya itu seperti itu perubahan teknologi. Oke, untuk dari pertanyaan awal sampai yang terakhir nih Kak, dari dampak positif dan negatif dari digitalisasi itu apa sih terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitar Kakak? Positifnya itu kita bisa menjangkau semua ketika kita butuh untuk berkomunikasi dengan orang yang di sana jauh gitu, kita tinggal FaceTime atau tinggal video call aja kan. Untuk buruknya sih ya cuman itu tadi, ketika di tangan orang yang salah bisa disalahgunakan, seperti ya sekarang kan ada judol gitu kan, judol gitu, game-game yang pakai uang ya, game-game yang seharusnya itu beberapa menit dimainin itu sampai seharian. Jadi kan kita tuh gak berkegiatan sama sekali, nge-game mulu tiap hari. Itu sih. Iya benar sih, karena Iya. ya itu sih ya, maksudnya ada positif negatifnya. Iya, tuh positifnya kayak oke, kehidupan kita sekarang lebih mudah, lebih Iya. terbantu dengan adanya itu tadi, digitalisasi teknologi yang ringkes, kecil, tapi bisa mencakup keseluruhan. Tapi ya negatifnya kita ketika disalahgunakan sama orang, jadi merugikan masyarakat, itu yang bahaya. karena kayak maksudnya tuh banyak orang yang lebih ngerti ya, lebih pintar dari kita, tapi mereka ini menyalahgunakan itu tadi gitu sih. Tapi ini aku mau ada satu pertanyaan lagi, bergantung pada game. Kan ada beberapa itu orang yang terjun ke dunia e-sport yang mengharuskan mereka itu emang top up. Jadi kayak contoh game Mobile Legends sama PUBG yang mungkin umum di telinga kita. Itu menurut kakak-kakak ini gimana? Ya mungkin itu mereka kan apa ya, memang kebutuhannya kali ya. Dan memang stay di sana, fokusnya tuh untuk menjadi apa ya, misalnya anak atlet kayak ada juga kan, atlet e-sport itu sih. Ya sih. Ya itu tergantung lagi sih, kembali lagi ke kita. Kayak memang kalau emang itu nggak ngerugiin dia dan dia emang mau fokusnya di situ, nggak itu oke. Cuma kan yang kita garis bawahi mungkin lebih yang ke judul tadi ya, kan banyak banget kan awal-awal nih menang nih 50.000, terus kayak suruh top up lagi berapa kan udah banyak tuh kasusnya sekarang klinik utang gara-gara judul. Bukan pinjol loh ya, ini beda lagi, ini judul yang benar-benar kayak cuma judi doang gitu loh. Tapi kalau untuk udah jelas alasannya, kalau memang dia
pemain e-sport terus mau menekuni itu ya. menekuni itu, Oke. nggak apa-apa sih. Cuma itu tadi, kalau memang kembali lagi sih, kalau memang dia belum yang 100% menekuni, tapi kalau masih ada niatan ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya cuma buat main-main ya menurutku Main dan jangan mengganggu, iya kan. jangan sampai mengganggu kehidupan lah ya. Pastikan kehidupannya juga ya ada kehidupan lain kalau memang dia nggak 100% di situ, gitu aja sih. Oke, baik Kak, terima kasih atas udah berpartisipasi pada podcast kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, aku akhiri dulu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih. Nah,